Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu buat peserta pada kegiatan hari ini, di mana pada kesempatan hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan pengenalan konsentrasi jurusan di dalam program studi manajemen. Izinkan saya mewakili konsentrasi dari jurusan manajemen perbankan ingin menyampaikan sosialisasi pengenalan berkaitan dengan konsentrasi jurusan yang ada di jurusan manajemen perbankan. Pada kesempatan kali ini teman-teman akan menentukan pilihan di semester depan, bahwa teman-teman akan diminta untuk memilih salah satu konsentrasi jurusan yang akan ditentukan di semester depan. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan atau pemikiran bagi teman-teman sekalian untuk menentukan atau memilih konsentrasi jurusan di semester depan. Baik, yang pertama bahwa sudut pandang teman-teman mahasiswa yang semester depan akan melakukan pemilihan konsentrasi jurusan, mesti banyak pertanyaan, banyak kebimbangan, banyak hal-hal yang difikirkan terkait apa saja yang saya nanti akan tentukan terkait dengan konsentrasi jurusan di dalam studi proses pembelajaran di semester berikutnya. Jadi ada beberapa hal yang tentu teman-teman nanti akan bisa menjadi informasi dalam menentukan keputusan pilihan konsentrasinya, yang mana secara garis besar bahwa ada beberapa poin yang mungkin teman-teman akan bisa pertimbangkan atau menjadi renungan untuk memastikan pilihan konsentrasi sesuai dengan karakter pribadi atau beberapa hal yang ada dalam kesenangan atau minat atau passion dari teman-teman setiap masing-masing individu mahasiswa. Jadi kenapa harus memilih konsentrasi jurusan? Paling tidak ada 3 hal yang menjadi bisa pertimbangan buat teman-teman menganalisa ketika menentukan pilihan konsentrasinya. Yang pertama adalah meningkatkan minat dan passion di bidang ilmu manajemen. Jadi teman-teman ketika memilih konsentrasi jurusan disesuaikan dengan minat dan passion teman-teman sendiri. Tiap individu itu pasti berbeda-beda bagaimana minat dan passionnya di bidang ilmu manajemen. Di ilmu manajemen sendiri ada beberapa pilihan konsentrasi yang bisa dipilih, baik dari konsentrasi perbankan, keuangan, pemasaran, kemudian MSDM. Itu disesuaikan dengan minat dan passion dari teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah ketika teman-teman memilih konsentrasi jurusan, tentu ada hal-hal yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan atau upaya untuk meningkatkan keunggulan. Jadi setiap individu pasti ingin mempunyai keunggulan tertentu atau kepakaran di bidang konsentrasinya atau bidang ilmu tertentu, yang baik itu konsentrasi perbankan, keuangan, pemasaran maupun SDM, mana pilihan yang akan diunggulkan bagi tiap masing-masing individu atau masing-masing mahasiswa. Dan itu disesuaikan dengan tadi pilihan pertama, minat dan passionnya itu mengarah kemana bagi setiap masing-masing individu atau mahasiswa. Ketika sudah menentukan, mengetahui minat dan passionnya, kemudian barulah kita tahu bahwa kita akan menciptakan keunggulan di bidang ilmu tersebut atau di bidang konsentrasi jurusan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tentu mempersiapkan prospek karir yang sesuai dengan keahlian di dunia kerja. Jadi teman-teman yang tadi sudah menentukan pilihan minat dan passionnya, kemudian ada pilihan untuk meningkatkan keunggulannya, maka konsentrasi jurusan yang dipilih inilah nanti khususnya di perbankan teman-teman punya harapan besar untuk mempersiapkan karir teman-teman di industri perbankan, khususnya karena pilihan konsentrasi di perbankan nanti teman-teman akan lebih memiliki keunggulan di bidang konsentrasi manajemen perbankan, termasuk prospek karir di industri perbankan yang
saya rasa masih cukup luas dan masih terbuka sangat lebar. Teman-teman bisa untuk bersaing di dunia kerja nanti, dan karir perbankan juga memiliki prospek yang sangat baik di fase yang akan datang. Kurang lebih beberapa poin itu yang mungkin menjadi pertimbangan atau analisa bagi teman-teman semuanya untuk menentukan pilihannya terkait dengan konsentrasi jurusan, ya, dari minat dan passion, kemudian ingin menciptakan keunggulan secara pribadi, kemampuan, keahlian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tentu mempersiapkan prospek karir sesuai dengan bidang keahlian yang nantinya akan memasuki dunia kerja. Kemudian untuk hal-hal yang ada di dalam pemilihan konsentrasi di manajemen perbankan, teman-teman itu nanti di konsentrasi manajemen perbankan itu akan mempelajari, memahami dan mengetahui berbagai hal yang kaitannya dengan dunia industri perbankan. Kemudian hal-hal yang berkait dengan manajemen organisasi bisnis di perbankan itu sendiri, serta aktivitas operasional yang dilakukan pada setiap masing-masing bank, atau aktivitas operasional apa saja yang secara umum dilakukan dan secara khusus dilakukan oleh sektor perbankan atau perusahaan perbankan. Kemudian juga kalau di konsentrasi perbankan nanti teman-teman juga akan bersinggungan dengan atau berkorelasi dengan bidang ilmu manajemen yang lain. Ada manajemen perbankan keuangan, manajemen perbankan SDM, manajemen perbankan pemasaran, kemudian manajemen strategik. Bahkan di era Society 5.0 ini juga perbankan akan bersinggungan dengan aspek teknologi dan inovasi. Itu beberapa hal yang nanti teman-teman akan pelajari, akan teman-teman ketahui ketika memasuki konsentrasi manajemen perbankan. Dan di konsentrasi perbankan juga nanti akan diampu oleh beberapa dosen dari program studi manajemen yang tentu akan melibatkan praktisi dari industri perbankan itu sendiri, ya, baik itu yang ada di bank umum maupun di bank daerah. Dan nanti teman-teman akan banyak bisa mengetahui hal-hal secara fenomena yang ada di dalam industri perbankan tersebut. Kemudian ini beberapa hal yang ada di dalam mata kuliah konsentrasi manajemen perbankan yang ada di dalam pedoman akademik, ya. Ada beberapa mata kuliah yang nantinya akan teman-teman pelajari, perdalam lagi terkait dengan tadi keunggulan atau kepakaran dari konsentrasi manajemen perbankan. Yang pertama ada manajemen treasury bank, ya, kemudian ada manajemen dana bank, ada digitalisasi perbankan yang saat ini sedang berkembang secara fenomena, bahwa banyak bank-bank digital yang semakin berkembang, termasuk perbankan secara umum yang secara aktivitas mereka mengoptimalkan yang namanya inovasi teknologi. Kemudian nanti ada mata kuliah riset dan seminar perbankan, atau ada mata kuliah namanya kolokium perbankan, di mana teman-teman nanti akan mempersiapkan proposal riset penelitiannya atau proposal skripsinya yang nantinya akan menjadi tugas akhir teman-teman untuk menyusun skripsi sesuai dengan konsentrasinya yang dipilih. Kemudian nanti ada mata kuliah analisis kredit, ya, untuk menilai terkait dengan aktivitas apa saja yang terjadi atau dilakukan di dalam kegiatan bisnis bank ketika melakukan penyaluran dana atau kegiatan kredit. Kemudian yang keenam ada rencana bisnis bank. Ini berkaitan dengan aspek kegiatan bisnis yang dilakukan di industri perbankan dengan berbagai operasional yang ada. Nanti itu beberapa mata kuliah yang nantinya akan teman-teman pelajari, ya, untuk tadi menciptakan keunggulan atau kepakaran. Jadi mungkin itu beberapa hal, ya, yang menjadi informasi, menjadi analisa untuk teman-teman menentukan pilihan ketika nanti akan memilih konsentrasi manajemen perbankan tadi. Demikian yang mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan dari pengenalan dari konsentrasi manajemen perbankan. Teman-teman yang berminat, ya, tadi dari sudut pandang minat dan passionnya, mana
kesukaan, kemudian kesenangan yang nanti bidang ilmu yang akan dipilih di dalam ilmu manajemen, kemudian keunggulan apa yang ingin teman-teman kuasai, dan tentu juga memperhatikan upaya prospek karir yang nantinya menjadi keunggulan untuk bersaing di dunia kerja. Itu menjadi pilihan teman-teman di semester depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.